Hola amigos parantos kumaha damangos. Gimana, lanjut nggak nih part 2 Wugenji-nya? Lanjut dong. Pertama-tama kita mau ngucapin makasih buat kalian yang selalu nonton dan mendukung channel ini. Makasih juga yang udah ngasih saran dan kritik. Kalian luar biasa. Saking luar biasanya, sampai ada salah satu komentar yang bilang kalau channel ini re-upload dari channel lain. Aduh, mana ada. Udahlah, langsung aja. Tapi sebelum mulai harap cek dulu kuota kalian. Kalau sekarat bisa numpang wifi tetangga. Di tengah pertarungan Raja Sang melawan Tian Kui, tiba-tiba pria ini yang nama aslinya Ziyu, kemarin gue bacanya Zui, maaf ya, tiba-tiba bangkit setelah dia diserang oleh dewa kuat lain yang bernama Sisin. Di sana, Sisin yang emang hobi bertarung dan datang ke sana hanya untuk mencari lawan tangguh pun mengakui kehebatan sang pendekar pedang. Sementara para prajurit kerajaan Zhou bahkan si kakek masih tercengang dan mengagumi kekuatan ilahi dari armor Phoenix abadi Raja Sang. Tanpa mereka tahu ternyata armor itu menyerap vitalitas dari sang raja. Di tempat lain, kita diperkenalkan dengan sosok Tian yang telah mengetahui jika Phoenix abadi yang pernah ia kalahkan telah menyatu dengan armor milik kerajaan Sang. Di sana juga ada adik dari Ratu Xinyu yang menduduki jabatan sebagai pendeta besar para dewa. Si pendeta memberikan sebuah ramalan jika kelak Raja Sang akan meruntuhkan peraturan dewa dan membebaskan semua budak di dunia. Bahkan kelak ia juga akan menjadi dewa perang yang sesungguhnya. Kembali pada pertarungan Raja Sang yang berhasil menjatuhkan puluhan prajurit Zhou dan lalu menyerang Tian Kui. Tian Kui yang masih bisa menahan serangan Raja Sang berkata jika api dari Phoenix abadi sangatlah menakutkan. Melihat temannya terpojok, dua dewa kuat lain yang bernama Zuiri dan Taiji pun turun untuk membantu Tian Kui hingga terjadi pertarungan tiga dewa melawan satu manusia. Taiji lalu bilang jika kekuatan ilahi sang raja lebih kuat dibandingkan kekuatan ilahi miliknya. Raja Zhou yang menyaksikan pertarungan tersebut berkata kalau Raja Sang adalah sejarah yang tidak bisa terjawab karena ia yang hanya seorang manusia bisa melawan tiga dewa kuat sekaligus. Di tempat lain, Sising mengeluarkan jurus serigala liarnya dan langsung menyerang Ziyu. Namun dengan mudah Ziyu dapat mengalahkan para serigala liar itu. Bahkan dengan pedang kinya ia mampu menusuk tubuh Sising hingga tersungkur ke tanah. Tapi ternyata ia belum mati dan kemudian bangkit, bahkan bisa menyerang balik sang pendekar pedang terhebat. Xin berpindah pada pendeta besar yang mengatakan jika Tian harus mencegah ramalannya terjadi dengan kekuatannya sendiri. Tak lama, naga raksasa mengaung hingga membuat getaran dan orang yang mendengarnya menjadi kesakitan. Wugeng bertanya pada ibunya apa yang terjadi dan ternyata itu adalah sebuah pertanda jika Tian akan muncul. Dan selama ini dia berada di dalam tubuh naga raksasa. Setelah aungan naga, Raja Sang merasakan sekelilingnya menjadi gelap. Bukan dia saja, karena semua orang yang ada di sana pun merasakan hal yang sama. Para dewa kuat pun mengetahui jika itu adalah kekuatan ilahi langka milik Tian yang dinamakan dengan monokrom, yang bisa menekan suara, bau, kekuatan, cahaya, serangan, dan pertahanan di sekitar si pemakai kekuatan. Tian pun datang dan terlihat semua orang yang ia lewati langsung jatuh di hadapannya. Tian langsung menghampiri Raja Sang dan sedikit berbincang tentang pemberontakan sang raja. Raja Sang langsung menodongkan pedangnya tapi tiba-tiba ia terpental dengan sendirinya. Tian berkata jika tak ada yang spesial dengan Phoenix abadi karena 600 tahun lalu ia telah merobek-robek sayap sang Phoenix. Raja Sang membalas perkataan Tian dengan bilang kalau Raja para Dewa itu tak percaya diri sampai-sampai ia harus turun tangan sendiri melawannya. Tian marah dan langsung menusuk perut Raja Sang dengan naga hitam yang ada di punggungnya. Tian bilang dia akan membunuh Raja Sang agar ramalannya tak terjadi. Melihat itu, salah satu prajurit Sang berniat menolong rajanya dan berencana menyerang Tian, namun ternyata ada perisai tak terlihat yang membuatnya terpental. Prajurit itu tak mau menyerah dan bangkit lagi untuk menerobos perisai, namun tangannya yang berhasil masuk tiba-tiba menjadi kerangka.
Melihat pengorbanan si prajurit, Ziu pun tergerak untuk menolong. Setelah ia berhasil menancapkan sising di tembok menggunakan pedang ki-nya, Ziu mampu menerobos penghalang dan langsung menyerang Tian dari belakang. Tapi tentu aja Ziu bukanlah lawan Tian dan akhirnya dua saudara itu pun dikalahkan oleh Tian sendiri. Raja Sang berkata pada Ziu jika mereka akan mati bersama di tempat itu. Sang raja berkata ia tak pernah menyesal dengan pilihannya dan ia mengingat masa lalu bersama Ziu muda, di mana Raja Sang berkata jika ia dilahirkan untuk mencapai sesuatu yang tak pernah dilakukan sebelumnya, karena ia telah melihat banyak rakyat dijadikan budak dan ingin mengubah semua itu. Sejak saat itulah Raja Sang bercita-cita untuk mengalahkan para dewa. Raja Sang mengingat ketika Wugeng masih bayi dan ia berbincang dengan istrinya. Xin Yu berkata jika di masa depan peraturan dewa akan runtuh dan perbudakan akan berakhir. Ia juga bilang kalau bayinya adalah kunci dari transformasi itu. Xin Yu juga tahu jika perang akan pecah dan sang rajalah yang akan memulainya. Tapi sang raja tak akan pernah melihat keruntuhan para dewa yang berarti dia akan mati sebelum cita-citanya terjadi. Setelah mengingat itu semua, Raja Sang bangkit dan mencoba menyerang Tian dengan kekuatan terakhirnya. Walau memang Tian masih terlihat terlalu tangguh untuknya. Akhirnya Raja Sang bisa menghancurkan pelindung walau armornya sendiri harus hancur. Ia pun berhasil menekan Tian hingga terjadi getaran yang sangat kuat. Selanjutnya terjadi pertarungan di udara. Sang raja yang mengerahkan seluruh kekuatannya pun akhirnya bisa melukai tangan Tian. Tian yang marah menyerang Raja Sang dan berhasil menjatuhkannya. Tak hanya itu, ia pun akhirnya mencabut sayap Phoenix abadi. Wugeng, 不要哭，你是我的儿子，听到了吗？ Dengan serangan terakhirnya, ia menyerang Raja Sang hingga tercipta lubang besar di sana. Namun ternyata sang raja masih bisa bertahan. Tian lalu melilit tubuhnya menggunakan naga hitam dan akhirnya sang raja pun tewas di tangan Tian. Melihat kematian rajanya, prajurit Sang yang berani menyerang kerajaan Zhu walau mereka akhirnya gugur di sana. Raja Zhu pun memerintahkan semua prajuritnya untuk mengeksekusi yang melawan dan melepaskan siapa saja yang ingin menyerah. Sementara di lain tempat terlihat Ziu yang pingsan dibawa oleh Sising. Di menara pengambil bintang, Wugeng sangat terpukul dengan kematian ayahnya, namun Ratu terlihat sangat tenang walau Wugeng tahu ibunya itu merasakan hal yang sama dengannya. Wugeng yang melihat tentara Zhu menyerang melalui bejana sakti pemberian ibunya mengajaknya melarikan diri dari sana. Namun, sang ratu menolak karena tentu aja mereka tak akan bisa melewati para dewa dan ribuan tentara Zhu. Malah ia mengajak Wugeng untuk mati bersamanya. Wugeng yang bilang ia masih ingin hidup pun meninggalkan ibunya, tapi kemudian ia malah membakar menara itu membuat Wugeng tak bisa lari dari sana. Sementara di kota para prajurit Zhu membunuh semua penduduk dan Raja Zhu melihat menara yang terbakar. Wugeng pun menodongkan pisau pada ibunya, tapi kemudian pisau itu direbut dan ditusukkan ke jantung Wugeng. Sang ratu berkata ia terpaksa melakukan itu untuk menyelamatkan Wugeng dari penangkapan tentara Zhu yang pasti akan menyiksanya karena ia adalah anak seorang pengkhianat. Setelah menusuk Wugeng, Xin Yu pun bunuh diri dan melompat ke kobaran api. Hal itu diketahui oleh adiknya yang merasakan kekuatan Xin Yu menghilang. Si pendeta memberitahukan kematian Xin Yu pada Tian. Tian lalu bertanya apa ramalannya masih berlanjut. Si pendeta pun menjawab dewa perang tak akan terlahir dan aturan dewa akan terus berlangsung. Xin berpindah pada Wugeng yang berhasil melarikan diri dari menara pengambil bintang. Ia merasa aneh karena luka tusukan di tubuhnya tiba-tiba menghilang. Ia lalu menuju kota dan melihat pembantaian para penduduk. Saat hampir ketahuan oleh prajurit, ternyata para prajurit itu melewatinya dan seakan tak bisa melihat Wugeng. Wugeng melanjutkan perjalanannya dan melihat seorang wanita yang akan dimantap-mantap oleh seorang prajurit. Saat mendekati prajurit itu, lagi-lagi ia tak terlihat. Ia pun bertanya apakah dia sebenarnya telah mati.
Lalu muncul bayangan ibunya yang bilang Wugong tak menyadari jika ia memang telah mati. Apakah Wugong benar-benar mati? Saksikan kelanjutan ceritanya hanya di Gayakin Movie. Dan Gayakin Movie pamit.